Oke, kali ini saya akan mencoba mendemokan cara pengoperasian robot lengan atau yang biasa disebut dengan arm robot. Yang dalam skala industri, dalam ukuran yang lebih besar tentunya, lengan robot semacam ini sudah banyak digunakan dalam industri manufacturing di Indonesia. Konsepnya, user atau operator bertugas membuat pergerakan yang diinginkan secara manual dengan bantuan sebuah alat yang berfungsi seperti remote. Untuk kali ini saya menggunakan sebuah wireless joystick PlayStation sebagai remote-nya. Kemudian user atau operator dapat menyimpan posisi dari titik yang dituju, dan robot akan merekam posisi dari titik tersebut. Rekaman-rekaman pergerakan tersebut akan terkumpul menjadi barisan program atau biasa disebut dengan istilah job, yang kemudian akan diolah oleh controller robot, dan selanjutnya pergerakan robot yang sudah tersimpan dapat dijalankan secara auto. Untuk robot dalam skala industri, proses perekaman pergerakan secara manual ini biasa disebut dengan istilah teaching. Oke, sekarang kita akan mencoba memulai proses teaching. Kita power on dulu terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal dari sebuah robot controller. Saya coba zoom. Oke, saat ini controller berada pada posisi manual mode. Kita coba zoom in. Ada beberapa menu utama di sana. Yang pertama ada menu job, kemudian menu pause, kemudian menu I/O, dan menu help. Untuk membuat job baru, kita pilih menu job, kemudian kita pilih new job. Selanjutnya kita diminta untuk mengisikan job number. Job number ini berfungsi seperti pemberian nama untuk program. Sekarang saya coba isi dengan angka 3, kemudian saya tekan tombol X. Maka akan tampil sebuah job atau program baru yang berisi 2 baris program, yaitu start dan end, yang berfungsi untuk menandakan awal dan akhir dari sebuah job. Sebelum lanjut mulai teaching, ada baiknya kita coba atur terlebih dahulu kecepatan robot saat bergerak manual. Untuk bergerak manual ada 3 level kecepatan pergerakan robot yang bisa kita gunakan. Yang pertama low, medium speed, dan high speed. Untuk menaikkan level kecepatan ketika manual, kita bisa menggunakan kombinasi tombol segitiga dan arah atas untuk menaikkan level kecepatannya, dan kombinasi tombol segitiga dan arah bawah untuk menurunkan level kecepatannya. Sekarang saya coba set kecepatannya pada level medium, kemudian saya coba zoom out. Untuk menggerakkan robot secara manual, ada beberapa kombinasi tombol yang bisa kita gunakan. Lengan robot ini disusun dari 6 buah motor servo yang membentuk 6 aksis. Untuk menggerakkan aksis pertama misalnya, kita bisa menggunakan kombinasi tombol R1 dan arah kanan agar aksis pertama bergerak forward, seperti ini misalkan, atau R1 dan arah kiri untuk bergerak ke arah sebaliknya. Kemudian untuk aksis kedua kita juga bisa gunakan tombol R1 dan arah atas, maka aksis kedua akan bergerak forward, atau R1 dan arah bawah untuk bergerak ke arah sebaliknya. Untuk aksis ketiga kita juga bisa gunakan kombinasi tombol R1 dan L1, maka dia akan bergerak naik, atau tombol R1 dan L2 untuk bergerak turun. Untuk aksis keempat kita bisa melakukan perputaran dengan menekan tombol R2 dan arah kanan, maka dia akan berputar ke kanan, atau R2 dan arah kiri untuk berputar ke kiri. Di aksis kelima kita bisa menekan tombol R2 dan arah atas sehingga dia akan bergerak ke atas atau ke depan, dan arah sebaliknya kita bisa menggunakan tombol R2 dan arah bawah. Untuk aksis ke-6, aksis yang terakhir, kita bisa menggunakan perpaduan tombol R2 dan L1, maka dia akan berputar ke kanan,
atau tombol R2 dan L2 untuk berputar ke arah sebaliknya. Oke, sekarang kita coba posisikan dulu robotnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini misalnya. Kemudian saya akan simpan posisi ini. Untuk menyimpan posisi robot saat ini, kita bisa menekan perpaduan tombol R1 dan tombol X. Seperti ini misalnya. Oke, kalau kita lihat pada display controllernya, baris programnya bertambah menjadi 3 baris. Coba kita zoom. Kira-kira seperti ini. Baris program ini menandakan bahwa posisi robot saat ini sudah tersimpan dan didefinisikan sebagai pos 1 atau posisi 1. Baris program yang menyimpan posisi robot seperti ini biasa disebut juga dengan istilah step. Oke, sekarang saya coba zoom out. Kita akan coba pitching lagi untuk menuju titik berikutnya. Saya coba gerakan robot ke arah ini. Kemudian saya rekam lagi. Oke, sekarang kita sudah punya step kedua. Kemudian untuk step ketiga kita coba turunkan robotnya sedikit. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya simpan sebagai step 3. Kita sudah punya 3 step sekarang. Jika kita ingin menggerakkan robot ke posisi atau step yang telah disimpan sebelumnya, kita bisa menggunakan kombinasi tombol R1, R2, dan arah atas. Misalkan saja kita mau menggerakkan robotnya ke posisi pada step 2. Kita arahkan kursornya ke step 2. Oke, kemudian kita tekan tombol R1, R2, dan arah atas. Robot bergerak kembali ke arah step 2. Jika kita ulangi lagi langkah tersebut, maka robot akan bergerak menuju ke satu step berikutnya. Dalam hal ini step 3 misalnya. Kursor akan otomatis turun ke bawah. Dan robot akan mulai bergerak menuju step berikutnya. Sekarang kita coba lagi, tekan tombol yang sama, R1, R2, dan arah atas. Kursor turun ke step 3. Robot bergerak menuju step 3. Jika kita ingin mundur satu step ke step sebelumnya, kita bisa juga menggunakan kombinasi tombol R1, R2, dan arah bawah. Sekarang kita coba R1, R2, dan arah bawah. Harusnya robot akan kembali menuju step 2. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali proses stitchingnya. Kita sudah punya 3 step saat ini. Untuk step yang keempat, saya menginginkan posisi robot yang sama dengan posisi robot pada step 2. Sekarang robot sedang berada pada posisi step 2. Jadi kita tinggal turunkan kursornya ke step 3. Kemudian kita rekam. Maka step tersebut akan terekam sebagai step 4. Jadi sekarang posisi robot pada step 4 dan step 2 adalah posisi yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba cari posisi untuk step 5. Kita gerakkan lagi secara manual robotnya ke aksis limit. Kita gerakkan ke sini misalnya. Kemudian kita rekam sebagai step 5. Oke, kita lanjut lagi. Kita gerakan lagi secara manual. Kita buat step 6 misalnya. Oke, misalkan ini adalah step 6, kita simpan lagi. Oke, kita sudah punya 6 step sekarang. Sekarang saya ingin membuat step 7 sama seperti posisi pada step 5. Saya kembalikan ke step 5. Mundur satu step. Oke. Turunkan lagi kursornya.
saya simpan sebagai step 7. Oke, jadi sekarang posisi step 5 dan step 7 adalah posisi yang sama. Dalam membuat program atau job robot, idealnya posisi robot pada saat start dan posisi robot pada akhir job adalah posisi yang sama. Jadi sekarang kita coba gerakan robotnya ke posisi awal, yaitu posisi pada step 1. Arahkan kursor ke baris program step 1. Kemudian kita tekan perpaduan tombol R1, R2, dan arah atas. Robot bergerak menuju step 1. Oke. Kemudian kita rekam posisi ini sebagai step terakhir. Arahkan kursornya, kita simpan. Sekarang posisi awal start robot dan posisi akhir robot adalah posisi yang sama. Oke, finish. Proses stitching sudah selesai. Sekarang kita sudah punya satu job baru yang berisikan 8 step. Baik, sebelum kita jalankan robot ini secara auto, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap job atau program yang telah kita buat. Proses ini bisa kita sebut dengan istilah manual test. Untuk melakukan proses manual test, kombinasi tombol yang bisa kita gunakan adalah tombol R1, R2, dan tombol start yang ada pada joystick. Oke, mari kita coba. Saya arahkan dulu kursornya ke baris awal program, baris start. Kemudian saya tekan tombol R1, R2, dan start. Robot akan bergerak menuju ke titik-titik yang sudah direkam sebelumnya. Dia akan terus melanjutkan prosesnya sampai pada akhir job. Oke, kira-kira seperti ini. Oh ya, pada saat manual test ini, acuan kecepatan pergerakan robot masih mengacu pada pengaturan di manual speed. Berbeda dengan saat auto nanti, acuan kecepatan pergerakan robot akan mengacu pada nilai speed yang ada di baris program tiap stepnya. Untuk kali ini, auto speednya sudah di-set dengan kecepatan 100%. Dan kecepatan saat auto ini juga bisa kita atur nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita coba ulangi lagi proses manual testnya. Proses manual test yang sekarang kita coba atur dengan high speed. Saya coba naikkan dulu speednya. Oke, sekarang sudah high speed. Arahkan lagi kursornya ke baris awal program. Kemudian tekan tombol R1, R2, dan start. Robot bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Oke, finish. Jika dirasa sudah cukup, sekarang kita bisa coba untuk tes playback. Proses ini berjalan secara auto, sehingga tidak membutuhkan remote lagi untuk menggerakkan robotnya. Kita cukup menekan tombol start yang ada di panel controller robot, dan robot akan bergerak secara auto. Oke, sekarang kita arahkan dulu kursornya ke posisi awal. Sudah ada di posisi start. Kemudian kita rubah toggle switch-nya yang ada di controller ke posisi on atau auto. Oke, display berubah menjadi auto. Selain tombol start, di controller robot juga terdapat tombol emergency stop merah ini. Tombol ini berfungsi untuk menghentikan proses kerja robot jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah, sekarang lengan robot ini sudah siap untuk proses auto. Mari kita coba jalankan. Saya akan tekan tombol startnya. Start. Indikator LED hijau menyala. Robot bergerak sampai posisi N. Kita coba sekali lagi. Kita akan coba sekali lagi, dan saya akan mencoba menekan tombol emergency stop di tengah proses.
Saya akan start, stop. Robot berhenti, LED hijau padam dan LED merah on. Ini menandakan robot sedang berada posisi emergency stop. Untuk melanjutkan proses kerjanya kembali, kita bisa menekan tombol emergency stopnya sekali lagi. LED merahnya padam, dan kita bisa tekan tombol startnya sekali lagi. Maka robot akan melanjutkan proses kerjanya sampai dengan selesai. Kita coba sekali lagi. Ini adalah gerakan-gerakan yang tadinya kita simpan secara manual. Kita coba sekali lagi. Start and finish. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kekurangan, karena robot ini juga masih dalam tahap pengembangan. Mohon maaf juga bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Maju terus Indonesia. Wassalam.